Pada tahun 1453, dunia menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah arah peradaban manusia. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih bukan hanya sebuah kemenangan militer, tetapi juga simbol kejayaan Islam dan era baru bagi Kekaisaran Utsmaniyah. Inilah kisah seorang pemimpin muda yang bertekad mengukir namanya dalam sejarah. Sultan Muhammad II, yang dikenal sebagai Al-Fatih, adalah seorang pemimpin yang penuh ambisi. Sejak muda, dia telah dilatih dalam ilmu pengetahuan, strategi militer, dan spiritualitas. Semua dengan tujuan satu, menaklukkan Konstantinopel, kota yang telah lama menjadi simbol kekuatan Kristen. Tembok Konstantinopel, yang terkenal tak tertembus, telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Banyak upaya untuk menaklukkan kota ini gagal, tetapi Al-Fatih yakin bahwa dengan strategi yang tepat, dia bisa meruntuhkan tembok ini dan membawa kejayaan bagi Islam. Al-Fatih mempersiapkan pasukannya dengan cermat. Dia mengumpulkan lebih dari 80.000 prajurit, termasuk para ahli artileri yang akan memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Salah satu senjata andalannya adalah meriam raksasa yang dibuat khusus untuk menghancurkan tembok Konstantinopel. Pada tanggal 6 April 1453, pasukan Utsmaniyah tiba di depan Konstantinopel. Mereka mulai mengepung kota dari segala arah, memutus jalur suplai, dan mempersiapkan serangan besar-besaran. Kota yang megah itu kini berada di bawah bayang-bayang pasukan Al-Fatih. Serangan pertama dilancarkan dengan tembakan meriam yang mengguncang tembok kota. Suara dentuman meriam dan gemuruh tembok yang runtuh memenuhi udara. Namun, Konstantinopel tidak menyerah dengan mudah. Pertahanan kota yang kuat membuat pasukan Al-Fatih harus berjuang keras. Pertempuran berlangsung selama berminggu-minggu. Pasukan Utsmaniyah menggunakan berbagai strategi, termasuk menggali terowongan di bawah tembok, namun pertahanan Konstantinopel tetap bertahan. Al-Fatih menyadari bahwa dia harus berpikir di luar kotak untuk memenangkan pertempuran ini. Dalam langkah berani, Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk mengangkut kapal-kapal Utsmaniyah melintasi daratan untuk menyerang kota dari sisi yang tidak terduga. Ini adalah salah satu momen paling cemerlang dalam strategi militer Al-Fatih. Pada tanggal 22 Mei 1453, gerhana bulan terjadi, yang dianggap sebagai pertanda buruk oleh penduduk Konstantinopel. Sementara itu, Al-Fatih melihatnya sebagai tanda kemenangan yang sudah dekat, dan pasukannya semakin meningkatkan serangan. Setelah berminggu-minggu pengepungan, pertahanan Konstantinopel mulai goyah. Pada tanggal 29 Mei 1453, Al-Fatih memerintahkan serangan terakhir yang menentukan. Pasukannya menerobos masuk ke kota, dan pertempuran brutal terjadi di jalan-jalan Konstantinopel. Kekaisaran Bizantium yang pernah perkasa kini runtuh. Konstantinopel yang dulu menjadi pusat peradaban Kristen, kini berada di bawah kendali Islam. Al-Fatih memasuki kota dengan kemenangan, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Setelah penaklukan, Al-Fatih menunjukkan kebijaksanaannya dengan menjamin keselamatan penduduk Konstantinopel. Dia membuka kota itu bagi semua agama dan budaya, menjadikannya pusat perdagangan dan kebudayaan yang berkembang pesat di bawah pemerintahan Utsmaniyah. Hagia Sophia, yang dulunya gereja terbesar di dunia, diubah menjadi masjid sebagai simbol kemenangan Islam. Al-Fatih memerintahkan agar bangunan ini dijaga dengan baik, sebagai warisan bagi generasi mendatang. Penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan awal dari era kejayaan Utsmaniyah. Kota ini menjadi ibu kota kekaisaran dan pusat kekuatan dunia selama berabad-abad. Nama Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai penakluk yang berhasil mewujudkan ramalan Nabi Muhammad SAW tentang penaklukan Konstantinopel. Dia bukan hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dan adil.
Penaklukan ini juga menandai awal dari akhir abad pertengahan dan awal dari era baru di Eropa dan dunia. Warisan Al-Fatih terus hidup, menginspirasi generasi-generasi mendatang untuk bermimpi besar dan berani mengambil risiko demi tujuan mulia.